Kelompok kami mengambil tema pendidikan dengan judul Pengaruh COVID-19 terhadap kegiatan belajar mengajar yang ada di Kalimantan Barat. Alasan kelompok kami memilih topik tersebut adalah seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini pandemi COVID-19 menjadi suatu masalah yang dihadapi masyarakat maupun pihak pemerintah itu sendiri. Sehingga COVID-19 ini cukup berdampak bagi semua kalangan, terutama bagi siswa-siswi. Akibatnya, mengharuskan para siswa-siswi untuk mengikuti pembelajaran di rumah saja atau yang biasa disebut sekolah daring atau online, dan ini merupakan suatu masalah yang harus dihadapi pada saat ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah yang kami ambil dan seberapa penting untuk dibahas saat ini. Menurut kami, sangat penting untuk mengangkat kasus ini karena kasus ini sudah 2 tahun lebih lamanya menyerang kita dan mengakibatkan sejumlah aktivitas masyarakat terganggu baik dari segi ekonomi, kehidupan sosial, bahkan pendidikan. Pada saat pandemi COVID-19 ini, kegiatan belajar mengajar di berbagai sekolah dibatasi, sehingga para guru dan siswa-siswi melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. Oleh karena itu, dari kasus ini, kita bisa mengetahui dampak dari pembelajaran daring yang terjadi di masyarakat Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Dan kemudian, pemerintah memberlakukan kebijakan pembelajaran secara daring atau online yang bertujuan agar proses pembelajaran tetap berjalan dan juga bisa mengurangi tingkat penyebaran virus COVID-19. Serta, pemerintah dapat membuat suatu kebijakan alternatif agar pembelajaran secara daring ini bisa dilakukan dengan lebih baik dan lebih efektif lagi. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja sih yang melatar belakangi terjadinya masalah ini. Yang kita ketahui di suatu masalah tersebut pasti ada penyebab atau faktor-faktor yang mempengaruhi dari masalah tersebut. Pertama, faktor motivasi belajar, kurangnya motivasi belajar. Yang kedua, faktor interaksi sosial. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, faktor kurangnya motivasi belajar. Nah, sebenarnya faktor motivasi belajar ini merupakan faktor yang ada dari dalam diri kita sendiri ya teman-teman. Nah, berdasarkan data yang kami dapat, yang telah kami baca-baca dari hasil dari data riset yang kami dapatkan di SMA Fransiskus Asisi Pontianak menyebutkan bahwa kegiatan belajar mengajar di SMA tersebut mengalami penurunan selama sekolah secara online tersebut. Nah, hal itu dikarenakan karena kurangnya minat siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Hal ini dikarenakan karena siswa bosan dan juga siswa mengalami penurunan semangat belajar. Nah, hal-hal tersebut dibuktikan dengan kurangnya siswa mendengarkan dan juga didapati siswa tidak memasuki ruang meet pada saat kegiatan proses belajar mengajar itu berlangsung. Nah, dari data riset kecil yang kami dapat juga dan telah kami diskusikan, bukan hanya dari dalam sekolah, dari dalam pembelajaran daring sebenarnya. Nah, dari dalam diri siswa tersebut juga terdapat faktor kecil, yaitu memang faktor kemalasan diri siswa tersebut. Faktor yang kedua yaitu faktor interaksi sosial. Dari data riset yang kami ambil di SMA Fransiskus Asisi Pontianak mengemukakan bahwa ditemukan masih banyaknya kekurambaikan komunikasi antara guru dan murid. Hal itu dibuktikan dengan kepasihan siswa yang cenderung lebih mendengarkan, dan siswa yang segan bertanya dengan gurunya pada saat pembelajaran. Nah, hal ini juga dikarenakan karena siswa maupun guru kurang familiar dengan pembelajaran baru, yaitu pembelajaran online yang dilakukan pada saat ini, sehingga faktor interaksi sosial juga dapat menghambat bahkan menurunkan kegiatan belajar mengajar yang ada pada SMA Fransiskus Asisi Pontianak. Pandemi corona melanda khususnya di wilayah Kalimantan Barat. Kurang lebih sebanyak 2.300 pelajar SMA dan SMK putus sekolah akibat pandemi. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Sugeng Haryadi. Ia mengatakan, sejak sekolah daring digelar, kurang lebih sebanyak 700 pelajar SMA dan 1.600 pelajar SMK putus sekolah. Peran pemerintah dalam sistem pembelajaran daring ini yaitu tentunya dengan memberikan kuota internet gratis salah satunya kepada semua peserta didik yang melakukan pembelajaran dengan daring. Namun, hal tersebut tidak mencukupi kebutuhan peserta didik dalam mengakses pembelajaran daring karena mata pelajaran yang banyak dan setiap hari peserta didik melakukan pembelajaran daring. Kendala yang dihadapi pada proses pembelajaran ini adalah bersifat fundamental seperti jaringan internet, aplikasi yang memberatkan, dan pelayanan yang kurang efektif akibat dari
tidak tatap muka. Berdasarkan sebuah data yang kami dapat melalui jurnal yang diambil dari jurnal penyebab kesulitan daring mata pelajaran sosiologi, ini sebagai salah satu contoh dari di SMA ST Fransiskus Asisi Pontianak. Setidaknya terdapat 4 jenis kesulitan dalam pembelajaran daring yang dihadapi, yakni kurangnya motivasi belajar, kemudian keterampilan teknis yang kurang baik, serta biaya dan akses internet yang kurang memadai, dan interaksi sosial yang kurang baik. Nah, dari 28 siswa, ada 2 siswa yang tidak mengalami masalah dalam belajar daring, dan ada 12 siswa yang mengalami semua kesulitan belajar daring dari 4 jenis pertanyaan yang diajukan peneliti kepada siswa. Berdasarkan tabel tersebut, peneliti memfokuskan pada 12 siswa yang mengalami 4 jenis kesulitan dalam belajar daring, yaitu kurangnya motivasi belajar, keterampilan teknis yang kurang baik, biaya dan akses internet yang kurang memadai, dan interaksi sosial yang kurang baik, dan motivasi yang rendah. Kendala peserta didik yang menjadi faktor utamanya dalam motivasi yang masih rendah dan kurangnya pengawasan dari orang tua, menurut Amalia pada tahun 2020. Nah, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa faktor internal penyebab kesulitan belajar dalam sistem pembelajaran daring yang dihadapi peserta didik di SMA ST Fransiskus Asisi Pontianak terdapat 2 faktor yang terlihat, yaitu faktor motivasi belajar dan interaksi sosial, diperkuat dengan wawancara secara langsung kepada 4 informan dengan inisial DA, ETN, GV, dan Ibu MY yang mengatakan bahwa mereka mengalami kesulitan belajar daring dalam faktor motivasi belajar dan interaksi sosial tersebut. Kemudian berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa faktor eksternal penyebab kesulitan belajar dalam sistem pembelajaran daring yang dihadapi oleh peserta didik di SMA ST Fransiskus Asisi Pontianak terdapat 2 faktor, yaitu terlihat dari biaya dan akses internet serta keterampilan teknis. Nah, dari 2 faktor tersebut ditambah lagi dengan wawancara kepada 4 informan yang mengatakan bahwa mereka mengalami kesulitan belajar daring dalam biaya dan akses internet serta keterampilan teknis. Berdasarkan data tersebut, masalah yang dihadapi merupakan bagaimana cara agar siswa tetap dapat belajar efektif dan guru juga dapat mengajar secara efektif walaupun menggunakan pembelajaran secara daring. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi yang diberikan oleh pemerintah. Di sini ada 2 solusi yang diberikan oleh pemerintah, yaitu yang pertama diajukan social distancing, di mana social distancing sendiri terdiri dari menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Nah, pada saat melakukan pendidikan pada saat COVID-19, di sini tentunya kita harus mematuhi social distancing atau menjaga jarak. Selain itu, fasilitas harus juga mengikuti pedoman standar untuk pencegahan virus pada saat pandemi tersebut, seperti pengaturan tempat duduk dengan jarak yang sudah dianjurkan, kemudian fasilitas cuci tangan, dan menjaga kebersihan semua peralatan yang akan digunakan untuk anak pada saat melakukan proses belajar mengajar. Nah, melakukan social distancing sendiri ini pemerintah melakukan kajian guna melakukan kebijakan pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19, termasuk sekolah yang direncanakan pada waktu itu pada bulan Juni 2020 atau paling tidak awal tahun 2020-2021 ini, bahwa pada tempat-tempat kebudayaan dan sekolah mulai dibuka. Nah, tapi tetap memenuhi atau menerapkan social distancing dan beberapa penyesuaian. Hal ini sejalan dengan harapan Presiden kita, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, agar rakyatnya bisa berdamai dengan masa pandemi COVID ini. Nah, solusi yang kedua yaitu menerapkan PSBB, di mana PSBB sendiri yaitu pembatasan sosial berskala besar, di mana solusi ini sendiri bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat atau KKM. Nah, pada waktu itu, pada bulan Juli 2020, pemerintah juga sudah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai bagian dari upaya menekan dampak negatif
yang berkepanjangan akibat tidak terjadinya pembelajaran tatap muka, di mana kebijakan tersebut antara lain ada 3. Yang pertama yaitu surat keputusan bersama 4 menteri yang mengatur penyelenggaraan pembelajaran tatap muka dengan syarat hanya untuk zona hijau saja. Kemudian yang kedua, surat keputusan 4 menteri yang mengatur penyelenggaraan pembelajaran tatap muka dengan syarat hanya untuk zona hijau dan kuning saja. Serta yang ketiga yaitu penyesuaian surat keputusan bersama 4 menteri yang memperbolehkan PTM bagi satuan pendidikan yang memenuhi semua syarat berjenjang jika telah mendapat izin dari pemerintah daerah tanpa melihati zonasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai solusi yang diberikan pemerintah mengenai pembelajaran di masa pandemi COVID-19.